Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang 3 tips dalam membangun disiplin dan juga komitmen diri. Kenapa sih disiplin dan komitmen diri itu menjadi penting? Ya karena konon katanya orang-orang yang sukses itu bukan hanya orang-orang yang pintar saja, tapi justru banyak sekali orang-orang sukses di dunia, orang-orang tokoh-tokoh terkemuka di dunia yang berhasil sukses karena mereka memiliki disiplin diri yang sangat tinggi dan memiliki komitmen diri yang sangat tinggi sehingga akhirnya mendorong mereka untuk menuju keberhasilan mereka. Maka bagi rekan-rekan yang ingin berhasil, ingin sukses, yuk kita simak video kali ini apa sih yang perlu kita lakukan agar kita bisa meningkatkan disiplin diri dan juga komitmen kita. Tapi sebelum kita ngomong panjang lebar, saya mau tanya deh untuk rekan-rekan saat ini gitu ya. Pernah nggak sih rekan-rekan itu punya keinginan gitu ya, saya ingin mencapai sesuatu, saya ingin meraih sesuatu, saya ingin menggapai impian saya. Tapi ketika sudah menjalankan kok kayaknya gampang tergoda dengan yang lain ya. Kayaknya gampang terdistract tuh. Kita sudah memutuskan misalkan kita mau pergi ke warung makan untuk beli soto, tapi kemudian di dalam perjalanan kita melihat ada nasi goreng dan kita terdistract. Akhirnya apa? Soto nggak jadi dibeli, nasi goreng mau makan ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi. Kenapa? Ya kita tuh punya keinginan tapi kita terdistract. Kita tuh pingin meraih sesuatu misalkan di organisasi, tapi seringkali kita tergoda untuk melakukan yang lainnya. Sehingga akhirnya sesuatu yang kita inginkan seperti misalkan karir ya susah untuk didapatkan di organisasi. Karena untuk bisa mencapai sesuatu kita butuh yang namanya fokus. Atau mungkin teman-teman sudah berkomitmen, saya mau fokus, saya sudah yakin saya akan fokus, semua hambatan sudah dipinggirkan. Tapi begitu sampai di tengah-tengah, beberapa kali, kok rasanya ragu ya? Kok rasanya kayaknya berat ya? Ah, males deh kayaknya saya menjalankan. Nah, kalau rekan-rekan merasakan atau pernah setidaknya ya merasakan satu di antara beberapa hal tadi, ya kayaknya teman-teman perlu mulai merenungkan nih. Perlu ada yang dirubah dalam diri rekan-rekan. Kenapa? Ya karena kalau teman-teman terus-terusan seperti itu, gampang terdistract, di tengah-tengah loyo, ya akhirnya sukses itu menjadi sesuatu yang mungkin lama bisa kita capai. Nah, untuk bisa melakukan perubahan, kita perlu paham dulu bahwa perubahan itu akan terjadi kalau kita merubah habit kita atau kebiasaan kita. Karena untuk bisa disiplin, untuk bisa berkomitmen, itu kan kita merubah diri kita dulu. Yang dalam hal ini adalah merubah kebiasaan. Yang awalnya ogah-ogahan, yang awalnya malas-malesan, yang awalnya misalkan nggak disiplin, tiba-tiba harus lebih disiplin. Nah ini harus dibangun habitnya. Nah, saya kemudian menganalogikan kalau mau bangun habit, habit itu seperti ya blok-blok kecil di depan teman-teman ini. Ya disusun satu persatu sehingga akhirnya dia memiliki pondasi yang kokoh. Kebiasaan pun sama, nggak bisa tiba-tiba kita langsung berubah kebiasaan kita. Tapi perlu dibangun dari blok-blok kebiasaan-kebiasaan kecil sehingga akhirnya membentuk kebiasaan besar kita. Maka kalau teman-teman mau melakukan perubahan, ya kuncinya adalah mulai dari hal yang sederhana terlebih dahulu. James Clear aja bilang di sini gitu ya, kalau kita mau merubah habit yang besar, biasanya susah. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita pecah kebiasaan kita. Contoh misalkan kalau kita ingin gitu, misalkan saya mau berhenti merokok. Contoh misalkan, ini kan yang sering ada beberapa, saya mau berhenti merokok. Ya tiba-tiba jangan langsung, saya berhenti merokok, langsung saya menahan diri saya hari ini nggak akan merokok. Ya mungkin bisa sih, tapi itu frontal. Dan itu tubuh kita pun pasti akan ngerasa tidak enak. Kenapa? Ya karena langsung tiba-tiba kita membuat perubahan yang frontal. Loh, terus gimana harusnya di breakdown habitnya? Mulai dari yang simpel dulu. Yang awalnya misalkan sehari 4 batang, ya sekarang 2 batang dulu lah atau dikurangi 1 batang dulu. Tapi diganti dengan keripik atau diganti permen dan lainnya atau sesuatu yang bikin kita nggak ngerokok dulu lah gitu. Jadi yang awalnya 4, 3. Setelah 3 bisa ya 2. Setelah 2 baru 1. Jadi dipecah menjadi habit-habit yang kecil. Ya dikuranginya perlahan lah. Jangan tiba-tiba langsung memaksa diri kita langsung melakukan perubahan frontal. Ya hasilnya sih frontal tapi bisa jadi menyiksa juga diri kita sehingga akhirnya kita nggak berubah. Maka kalau kita berbicara tentang habit, kebiasaan, kalau digambarkan di sini adalah ya mungkin kita ngeliat habit kita keren, tuh kebiasaannya sudah tersusun. Tapi kebiasaan yang keren itu dibangun dari kebiasaan-kebiasaan sederhana kita. Jadi ya mulai dengan small habit istilahnya. Kita mulai dengan blok-blok habit kecil yang bisa kita lakukan. Kalau kita ngerasa misalkan kayaknya habitnya berat deh. Nah bisa jadi itu kurang kecil lagi habitnya. Perlu kita bikin, kita lakukan. Tapi yang itu tidak menyusahkan kita. Sehingga kita mulai konsisten untuk berproses yang awalnya masih belum bisa.
Berubah habitnya ya berubah 10%, berkurang dulu jadi 90%, 80%, sampai 10% baru bisa berubah habitnya. Nah itu juga perlu. Kenapa lagi-lagi seperti itu? Ini juga saya kutip dari jamesclear.com bilang, ya karena motivasi kita tuh kan naik turun. Kita nggak bisa mematok misalkan saya mau berkomitmen mengubah kebiasaan saya. Ya itu komitmennya lagi in-innya aja. Tapi ketika besoknya, keesokan harinya lagi, hari kedua, 3, 4, 5, sampai hari ke-10 contoh misalkan, atau hari ke-20, ya kan motivasi kita nggak yang stuck terus gitu. Tapi kadang naik semangat-semangat banget untuk bikin perubahan, kadang juga drop. Nah maka memecah kebiasaan menjadi kebiasaan-kebiasaan sederhana ini itu juga penting biar ketika motivasi kita drop ya kita masih tetap bisa menjalankan habit atau kebiasaan kita tadi itu. Terus bagaimana caranya untuk membangun kebiasaan dalam diri kita, terutama kebiasaan positif? Ya yang pertama adalah pilih kebiasaan yang ingin dimiliki, yang ingin dirubah itu kebiasaan apa. Nah setelah itu temukan alasan kuat. Kenapa sih kok kemudian saya itu perlu berubah? Kalau tadi ambil contoh agak frontal ngerokok gitu, saya mau menghentikan kebiasaan merokok. Temukan alasan yang kuat. Kenapa? Kalau misalkan, ya saya nggak ada alasan sih, pingin aja. Ya itu berarti alasan kita kurang kuat. Nah kalau kita kurang kuat, motivasi kita pun cenderung menurun justru nanti. Maka menemukan alasan yang kuat kenapa kita harus mengubah kebiasaan positif kita itu menjadi kebiasaan positif gitu maksudnya ya. Itu perlu kemudian ditemukan alasan yang kuat. Yang bikin kita akhirnya, ya saya benar-benar harus berkomitmen berubah. Nah setelah kita menemukan alasan yang kuat, baru mulai dari aktivitas yang kecil aja, aktivitas yang simple, aktivitas sederhana, tapi konsisten setiap harinya kita lakukan perubahannya. Kalau misalkan, ya saya mau berkomitmen menjadi pelari gitu ya, setiap hari tiba-tiba lari, ya mungkin awal-awal jangan langsung lari di lapangan, di GBK mungkin atau di stadion besar, tapi mulai dengan lari di tempat dulu lah, tapi rutin. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga lari di tempat. Jadi kita minimal memperkenalkan kebiasaan baru pada tubuh kita dulu, sehingga akhirnya dia terbiasa dan sehingga bisa naik level lagi ke kebiasaan-kebiasaan yang lebih besar. Sama seperti tangga, mulai dari tangga kecil sampai kemudian kita tangga besar secara perlahan. Mungkin itu yang bisa saya bagikan di video kali ini. Moga-moga bermanfaat dan sampai ketemu di video lainnya.